Adik, kamu baik-baik saja? Dasar anak kecil, nggak punya mata apa? Bisa tanggung jawab nggak kalau aku telat kerja? Kan jelas-jelas kamu yang nabrak adik kecil ini. Anak kecil ini, kelihatannya sengaja mau minta ganti rugi. Jangan sok baik di sini. Ikut campur aja. Adik, kamu baik-baik saja? Sakit banget. Eyo, aku antar kamu ke rumah sakit. Eyo. Paki, Ayah, aku cedera sekarang di rumah sakit. Mobile, ke rumah sakit. Terima kasih sudah menolongku, Kak Zero. Kamu sudah menikah? Hah? Belum kok. Aku sekarang masih jomblo. Asik, ayahku juga jomblo. Mau jadi ibu aku enggak? Hah? Ayahku namanya Jisinan. Dia orangnya hebat ganteng lagi. Aku bukan anak kandungnya. Tenang aja, dia masih perjaka kok. Kamu ini. Xiaotian. Ayah, kamu datang. Ini Kak Duan Zero, aku cariin calon istri buat kamu. Xiaotian, jangan ngomong sembarangan. Terima kasih sudah antar Xiaotian ke rumah sakit. Apa yang kamu inginkan sebagai imbalan? Dalam kondisi yang wajar, aku bisa penuhi permintaanmu. Nggak usah. Cuma bantu-bantu aja. Aku mau Kakak Zero jadi ibuku. Ayah bisa nikah sama Kakak Zero enggak? Xiaotian biasanya nggak dekat sama orang. Kok bisa minta yang kayak gini? Jangan-jangan cewek ini tahu identitasku, sengaja menyuruh Xiaotian? Aku cuma orang miskin. Kamu sudah selamatkan Xiaotian. Aku bisa penuhi satu syaratmu. Tapi aku mustahil nikah sama kamu. Maaf ya. Xiaotian tadi sudah ucapin terima kasih ke aku. Aku nggak butuh yang lain. Hello. Paki, laporan psikologis Xiaotian sudah keluar. Masalah psikologisnya cenderung semakin parah. Saat ini, harus ada seseorang yang sangat diandalkan Xiaotian untuk merawatnya. Mana ya? Seseorang yang sangat diandalkan. Ya, sebaiknya orang tua. Selama bertahun-tahun ini, Xiaotian terlalu kurang kasih sayang ibu. Katanya ayahku, minta mahar 200 juta darimu? Kenapa kamu nggak nikahin aja ayahku? Ayah bilang pernah ketemu kamu. 3 tahun ini, kamu udah cerai 6 kali. Masa tunggu ceraimu? Sama kayak waktu ayah tiriku membesarkanku. Aku nikah sama sapi aja, nggak akan nikah sama kamu. Aku ngerti. Duan Zero, kalau kamu nggak balikin 200 juta itu, suruh ayahmu jual ibumu ke aku. Berani kamu? Lihat sikapnya tadi. Sepertinya dia juga nggak mau nikah sama aku. Mending tanya dia lagi, di depan Xiaotian. Biar Xiaotian nggak marah sama aku. Nona Duan Zero, kurasa kamu nggak mau nikah sama orang asing kayak aku. Aku mau. Kamu, tadi kan kamu nggak mau? Maaf ya. Kalau kamu mau kasih aku mahar 200 juta, aku mau nikah sama kamu. Dengan uang ini, nggak akan diancam lagi sama si brengsek. Ternyata memang wanita matri. Ayah, nikahin aja Kakak Zero. Aduh, penyakit Xiaotian lebih penting. Desa, sekarang juga kita daftar nikah. Hore, aku akhirnya punya ayah dan ibu. Nggak nyangka, aku nikah dengan gegabah seperti ini. Tapi orangnya lumayan ganteng sih.
Walaupun udah punya anak, nggak rugi juga. Ayah, ibu. Ibu, ini hadiah dariku untuk ibu. Ayah juga punya satu. Terima kasih. Gelangnya cantik sekali. Pasti mahal ya. Aku tidak bisa menerimanya. Dikasih ya terima aja. Ini kan niat baik anak, cuma 100. 100 yuan? Wah, masih mending. 100 juta. Ayah, tolong pasangkan gelangnya ke ibu ya. Ibu Duan Ziruo, ini dari GS Home Services. Datang melapor jam 3 sore ya. Baik, aku pasti datang tepat waktu. Ada APA? Aku dapat kerja. Sekarang mau melapor ke GS Home Services. Kalian pulang dulu aja ya. G's Home Services? Ayah, Ternyata diterima di anak perusahaanku. Santai aja. Aku akan kerja keras buat balikin uangmu. Kalau gitu aku pergi dulu. Dia nggak malah foya-foya. Malah mikirin kerja buat bayar utang. Dia ternyata agak beda dari yang kubayangkan. Hello, saya Duan Ziruo. Saya dapat pemberitahuan untuk mulai kerja jam 3 sore. Kok kamu? Bukannya kamu itu, si kampungan yang ikut campur itu? Gimana? Uangmu habis ditipu, jadi ngemis ke perusahaan kami? Kamu ngomong gimana sih? Kan jelas-jelas kamu yang nabrak orang. Kamu ketipu ya terima nasib aja. Mau bikin onar di perusahaan kami lagi? Dongjeya, perusahaan kami, peringkat nomor 1 se-Indonesia, di bawah grup G, perusahaan jasa rumah tangga. Nganggu aku. Sama aja nganggu grup G, ngerti nggak? Kok tebal banget sih mukamu? Cuma resepsionis, berani ngatasnamakan grup G? ribut apa ini? Ini grup G, Bukan Peser. Manajemen, si kampungan ini, datang bikin onar di perusahaan kami. Aku lagi usir dia. Kamu. Jeleng ini. Modelnya khusus pesanan. Aku juga lihat Sinan punya yang mirip. Sinan? Suamiku yang baru nikah, juga namanya Sinan. Jangan-jangan kamu mau bilang, suamimu juga marga G? Sinan Kambo Besar. Perusahaan kami. Kayaknya kamu cuma ngarep-ngarep bos kami aja. G Sinan adalah bos besar grup G. Gelangmu ini cuma pernah aku lihat di pergelangan tangan Sinan saja. Apa kamu mencurinya dari dia? Siapa yang mencuri barangnya? Gelang ini dikasih orang ke aku. Dikasih ke kamu? Kurasa kamu yang mencuri dari bos G kami. Kamu gila ya? Mana mungkin aku bisa berhubungan dengan bos G kamu ini? Lalu mencuri barang lagi. Iya juga ya. Memangnya kamu berani mendekati Sinan? Orang-orang dari GS Home Service ini, apa semuanya seperti ini? Tanpa tahu hitam putihnya, langsung menyudahi, bahkan sampai main tangan. Gelangmu ini kalau bukan hasil curian, ya palsu. Kamu masih muda, sudah sok gaya aja. Mau masuk perusahaan buat mendekati Sinan. YK. Kamu, sekarang juga lepas jelengnya. Keluar dari perusahaan. Aku masih bisa memaafkanmu. Gelangku ini, dikasih orang ke aku. Kenapa aku harus melepasnya? Terus lagi, aku datang ke GS Home Service hari ini. Buat kerja. Ada pemberitahuan di HP-ku. Kamu beneran mau masuk kerja? Manajemen, jangan percaya omong kosongnya. Pagi ini aku sudah ketemu dia. Dia bawa karung jelek, kayak mau ngambil barang rongsokan. Mana makin. Beneran mau masuk kerja? Ternyata orang rendahan. Pantas saja bohongnya nggak pikir panjang. Sekarang juga lepas. Pergi sana. Orang kayak kamu yang suka membeda-bedakan. Orang jadi kelas-kelas ini, pantas saja nggak punya gelang ini. Akan kusobek gelangmu. Kamu. Lipas, lipas.
Selamat pagi, Pak Ji. Sinan. Anda Pak Ji? Orang yang Anda cari adalah saya. Maaf, Pak Ji. Saya tidak sengaja menabrak Anda. Pak Yi, si kampungan ini, dia datang ke perusahaan buat masalah. Saya dan manajer Lin sedang akan mengusirnya keluar. Kamu ini nyebelin banget. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Saya datang untuk melapor kerja. Masa sih? Tanpa menyelidiki, langsung mengambil kesimpulan. Dia adalah karyawan yang resmi direkrut perusahaan. Karena kelalaianmu, hampir memengaruhi kedatangan karyawan baru. Ambil hukumanmu sendiri. Pak Ji, saya tidak bermaksud begitu. Seiya. Kalau tidak puas, silakan mengundurkan diri. Managelin. Tolong bantu saya bicara. Sinan pasti sudah menemukan gelang palsu itu. Pasti dia tidak bisa masuk kerja sekarang. Memang pantas. Ikut saya sebentar. Suami Kilatengku, ternyata adalah bosku. Tak disangka, kamu benar-benar Presiden Direktur Grup G. Terima kasih sudah membelaku tadi. Kelalaian memang masalahnya. Sudah seharusnya dihukum. TAPI. Kenapa tadi kamu pura-pura tidak kenal saya? Saya tidak mau. Pernikahan memengaruhi pekerjaanku. Lagi pula itu memang kejadian tak terduga. Pernikahan kita memang awalnya saling memanfaatkan. Sekarang malah merasa kita berpura-pura tidak kenal. Menikah diam-diam juga bagus. Sepertinya aku salah paham tentangnya sebelumnya. Baiklah, agar tidak menimbulkan spekulasi dari luar dan gejolak di perusahaan, mari kita menikah diam-diam. Ya, Sinan. Rapat akan segera dimulai. Ayo kita pergi. kalau begitu, saya juga akan melapor kerja. Kedua orang ini, baru yang satu dunia ya. Memang keputusan yang tepat untuk menikah diam-diam. Setelah melunasi 200.000 itu, lebih cepat saya pergi saja. Anehnya, Sinan tidak mengusirmu keluar. Aku bersikap baik dan jujur. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa harus mengusirku? Sinan paling benci orang yang suka main licik. Aku sarankan kamu menyimpan semua niat burukmu itu. Niat buruk apa? Kamu dengan segala cara ingin masuk ke grup G. Bukankah itu untuk posisi istri direktur utama? Tapi ku beritahu kamu, Sinan sudah punya orang yang disukainya. Rencanamu gagal total. Pak Ji punya orang yang disukainya? Ya, yaitu aku. Kalau bukan karena keluarga bilang, harus dipertimbangkan matang-matang. Aku sudah jadi istri Pak Ji sejak lama. Tapi ini hanya masalah waktu saja. Sinan cepat atau lambat akan menikahiku. Ji Sinan si brengsek ini. Sudah punya orang yang disukai, masih menikahiku. Sudahlah, uang bisa menggerakkan segalanya. Setelah aku lunasi utangnya, aku akan segera pergi. Ternyata keluarga Ji sangat kaya. Kamar tidur ini lebih besar dari kandang sapi di rumahku. Kamu bilang apa? Mama, Papa, kalian sedang apa? Duan Ziruo, kamu ngapain? Ji Sinan suka sama Lin Yu tahu. Kok kamu malah rebah? Di pelukannya? Paki, kenapa kamu bawa Xiao Tian ke sini? Xiao Tian bilang tidur denganku. Nggak bisa tidur. Dia maksa mau cari kamu. Mama, kok kamu masih manggil Pak Ji? Sudah menikah, nggak boleh manggil begitu lagi. Harus manggil suami. APA. Mama, apa Mama nggak suka sama aku, jadi nggak mau manggil Papa? Bukan. Mama sangat suka sama Xiao Tian. Su. Suamai. Kamu istirahat lebih awal saja. Malam ini, biar aku yang jaga Xiao Tian. Xiao Tian,
Nanti malam, Mama Bakugan, cerita si bebek buruk rupa ya. Asik, asik. Menikah dengannya, kayaknya lumayan enak juga. Jadwal besok dibatalkan. Aku mau inspeksi ke perusahaan jasa kebersihan di bawah grup Luz. Juga dibatalkan. Entah apa yang terjadi dengan Pak Ji. Akhir-akhir ini, Dia datang ke tempat kita. perusahaan jasa kebersihan ini setiap hari untuk inspeksi. Kami jadi tidak berani menganggur lagi. Setiap hari kami merasa cemas dan was-was. Aku tidak menyangka Sinan datang ke kantor untuk menemuiku. Dan malah menambah. Begitu banyak tekanan untuk kalian. Maaf ya. Jadi, dia akhir-akhir ini datang untuk menemui Manager Lin? Pak Ji datang. Manager Lin. Pak Ji datang menemuimu lagi. Sinan, aku. Bawakan secangkir kopi ke kantorku. Hey, Kok rasanya, Pak Ji sengaja datang untuk mencari Duan Zero? kamu ngomong apa sih? Masa dia sengaja datang untuk menemui seorang magang pemula? Pasti dia tidak suka menarik perhatian. Dan tadi menghindariku agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku akan ke kantor untuk menemuinya. Ternyata dia memang datang untuk Lin Yu. Sinan, kenapa tadi di luar? Kamu mengabaikanku? Sekarang jam kerja, kamu tidak ada kerjaan? Kamu tahu aku masuk ke grup G hanya karena kamu. Kamu benar-benar tidak tahu betapa aku menyukaimu? Kamu harus paham. Paling-paling aku menganggapmu seperti adik jauh. Aku ingin menjadi istrimu. Aku tidak mau jadi adik. Lin Yu, aku sudah punya istri. Jika kamu masih ingin tetap di grup G, jangan katakan hal seperti itu lagi. APA? Kamu sudah menikah? Dengan siapa kamu menikah? Tanpa izin istriku. Aku tidak akan membocorkan informasi pribadinya. Paki, kopi Anda. Taruh saja di sini. Beberapa hari lagi ulang tahun Xiao Tian. Sudah ada ide mau belikan hadiah apa? Xiao Tian mau ulang tahun? Sebagai istriku, ibu dari Xiao Tian. Kau tidak tahu ulang tahun Xiao Tian? Sekarang sudah tahu. Akan kusiapkan. Dia sedang bad mood? Wah, tempat ini besar sekali. Papa hebat banget. Kalau aku tiba-tiba muncul di kantornya, pasti dia senang sekali. Anak siapa ini? Lari-lari sembarangan di sini. Halo kak, aku mau cari papaku. Papermu. Siapa namanya? Sinan, Sinan baru saja kembali ke kantor hari ini. Anak ini langsung menyusul. Jangan-jangan ini memang anak Sinan? Tapi Sinan kan tidak punya anak laki-laki. Bukannya kamu itu anak yang minggu lalu mau menipu itu, sekarang mau nipu lagi di sini? Manager Lin, jangan tertipu olehnya. Dia qui m'a pénipuquécile. Aku baru ketemu dia pagi 2 hari yang lalu. Oh, begitu rupanya. Pengemis kecil, berani-beraninya menipu orang. Nggak tahu diri. Sinan itu jelas-jelas tidak punya anak laki-laki. Diam saja ngapain? Nangis apaan sih? Cepat pergi dari sini. Xiao Tian, Duan Zero, kok kamu lagi? Cepat pergi dari sini. Camus anak Aram. Masa nggak lihat-lihat dulu? Istri Bapak Ji ada di sini. Kamu bilang Bapak Ji itu ayahmu, berarti kamu harus memanggil Manager Lin sebagai ibu? ibu. Wah, tebal banget mukanya. Beneran panggil ibu di sini? Aku nggak punya anak bau seperti ini. Duan Zero, kamu hila. Berani-beraninya kamu mendorongku. Duan Zero. Aku heran kenapa dulu kamu membantunya. Ternyata. Kalian berdua bekerja sama untuk menipu orang. Maman c'est pertiménarique. C'est pertiménarique. Tidak berpendidikan. jangan nangis, Xiao Tian. Jenggon denga. Siapa sih yang tidak berpendidikan? Kalian berdua menganggap diri kalian tinggi. Di perusahaan suka pamer kekuasaan. Sekarang bahkan anak kecil mau ditindas. Dia salah apa sampai kalian begitu? Urusanmu apa? Kamu berhak ikut campur, anak gelandangan kecil aja kamu urus. Kamu tahu nggak? Dia itu anaknya Bapak Ji. Barusan kamu nggak mungkin cuma dengar omong kosong anak ini, lalu keluar membelanya, ya? Betul. Penipu zaman sekarang.
Bahkan berani menipu di grup G. Menurutku, dia pasti datang sama kamu, ya? Mungkin ada kemungkinan lain. Anak ini adalah anakmu yang di luar. Entah sama pria liar mana. Kalian berdua bersekongkol. Ingin menjebak Sinan. Satu keluarga gila uang. Satpam, usir mereka berdua dari sini. Siapa yang mau kamu usir? Ada APA? Mereka mencaci Xiao Tian tidak punya sopan santun. Bilang dia anak haram. Mau mengusirnya juga. Xiao Tian. Sinan. Pakier. Anda kenal si anak haram Kessil ini? Kamu bilang siapa anak haram? Sinan, kamu jangan sampai tertipu oleh Duan Ziruo dan anak ini. Begitu masuk dia langsung bilang, kamu itu ayahnya. Padahal kamu sama sekali tidak punya anak. Jadi aku pikir, usir saja si penipu ini. Iya, Pak Ji, Anda jangan sampai tertipu. Oleh mereka berdua. Beberapa hari lalu aku sudah lihat si anak haram ini. Waktu itu dia sengaja nabrak. Sengaja ditabrak aku. Waktu itu Duan Ziruo juga ada di sini. Sekarang mereka berdua bekerja sama. Menurutku pasti, mereka berdua bekerja sama untuk menipu Anda. Siapa bilang dia bukan anakku? Apa? Anak siapapun dia. Ini adalah GS Home Services. Klien perusahaan kami, 90%, memilih jasa kami karena punya anak. Mereka butuh perusahaan jasa rumah tangga. Orang yang jahat sepertimu, tidak cocok untuk GS. Kamu dipecat. Sinan, kenapa aku tidak pernah dengar, kamu punya anak? Haraskah aku umumkan urusan pribadiku? Sepertinya. Kamu juga tidak cocok untuk grup G. Sinan, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu tidak salah. Bukankah tadi kamu yang bilang, Xiao Tian adalah anakku dengan pria lain di luar? Anak hasil hubungan gelap? Kamu, apa hakmu untuk bicara di sini? Tentu saja dia berhak. Berdasarkan APA, dia cuma magang sementara. Kenapa kamu begitu membelanya? Karena dia adalah... Karena dia milikku. Bukankah dia baru saja mengatakannya? Waktu itu Xiao Tian terjatuh. Akulah yang menolongnya. Bisa dibilang aku penyelamatnya. Pinalamat? Apakah dia begitu tidak ingin mengumumkan hubungannya denganku? Lin Yu, jika ada kesempatan berikutnya, kau tak perlu lagi tinggal di grup G. Sinan. Kau juga, kemarilah. Kalian. Xiao Tian, kenapa tiba-tiba datang ke kantor? Aku rindu ayah dan ibu, jadi aku minta om sopir mengantarku ke sini. Mana sopirnya? Aku yang menyuruhnya pulang. Ibu bilang Itik buruk rupa memiliki keberanian untuk berubah dan menghadapi segalanya sendiri. Xiao Tian hebat ya, bisa belajar banyak dari cerita animasi, terus bisa dipraktikin juga. Semua berkat mama yang ngajarin. Papa, puji mama dong. Makasih ya, Ziruo. Ah, biasa aja. Xiao Tian juga anakku. Aku juga nggak bisa cuma lihat dia dibully gitu. Dihajar. Yaitu orang-orang yang meremehkan orang lain. Untung ada dia yang jagain anak. Xiao Tian, beberapa hari lagi kan ulang tahunmu. Kita rayain di rumah bareng-bareng, ya? Oke. Nah, kita bakal makan kue dan tiup lilin. Hore, tahun ini akhirnya ada mama yang nemenin aku ulang tahun. Bukan cuma tahun ini. Tahun depannya lagi. Tahun-tahun berikutnya. Mama bakal nemeninmu terus. Ulang tahunmu seumur hidup ya? Dia, ini artinya ingin terus menemani Xiao Tian, selalu menjadi ibu bagi Xiao Tian. Dan menjadi istriku? Ayah juga akan begitu loh. Kita sekeluarga akan selalu bersama. Aduh. Duan Zero. Kamu menghibur anak.
Kok jadi tidak hati-hati, sampai mengucapkan isi hati yang sebenarnya. Mana mungkin Ji Sinan mengizinkan. Aku menduduki status Nyonya Ji seumur hidup? Semua ini hanya sementara. Sooner or later harus pergi. Xiao Tian, Kamu datang? aku datang untuk minta maaf pada Xiao Tian. Xiao Tian Mafia, kakak tidak sengaja. Jangan dipikirkan ya. Dia tidak ingin bertemu kamu. Anak ini pemalu. Sinan, tidak apa-apa. Aku akan lebih sering berinteraksi dengan Xiao Tian. Nanti juga akan baik-baik saja. Duan Ziruo juga butuh permintaan maaf. Maaf ya, Ziruo. Aku salah paham tadi. Dia sampai menyuruh Lin Yu minta maaf ke aku. Ziruo, kamu masih nggak mau terima? Aku benar-benar sadar sudah salah. Sinan, lihat ya. Aku maafin kamu. Director Ji. Manager Lin. Aku masih ada kerjaan. Aku duluan ya. Entang dia tahu diri. Tahu kapan harus berhenti. Kamu masih di sini ngapain? Aku nunggu Xiao Tian maafin aku. Xiao Tian, Aku nggak mau lihat kamu pergi. dasar anak kecil, nggak tahu terima kasih. Sama menjengkelkannya kayak Duan Ziruo itu. Karena anak kecil yang menyebalkan itu tidak suka padaku, maka aku harus membuktikan diri dengan kemampuan kerjaku agar Sinan memandangku dengan mata baru. Sinan, aku tidak akan menyerah. Aku akan membuatmu tahu siapa yang benar-benar pantas berada di sisimu. Halo, apakah ini Ibu Chen? Saya Lin Yu dari JS Home Care. Saya dengar sebelumnya Ibu berencana memilih perusahaan home care baru. Kalau minggu depan Ibu ada waktu, apakah bisa mampir ke perusahaan kami? Ibu Chen, Ibu adalah klien jangka panjang utama kami. Ini adalah rencana perpanjangan kontrak tahunan yang saya buat khusus untuk Ibu. Silakan dilihat. Tidak hanya ada diskon biaya layanan, dan juga kami menyediakan banyak sekali layanan tambahan gratis. Dan saya sendiri yang akan menjadi konsultan layanan Ibu. Ibu tidak perlu khawatir. Anda juga tahu, saya adalah manajer di perusahaan kita. Sumber daya yang bisa saya gerakkan, bukan seperti asisten rumah tangga biasa. Kebutuhan Anda selanjutnya. Telepon saja saya siap datang kapan saja. Tidak seperti beberapa karyawan yang hanya bisa melakukan pekerjaan kasar seperti menyapu dan memasak, sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda. Rencana manajer Lin memang sangat menarik. Tapi saya dengar, Nona ini, selama masa pelatihan asisten rumah tangga, keluarga yang dimasukkan ke dalam simulasi adalah keluarga saya. Saya ingin mendengar pendapatnya. Ibu Chen, Duan Jirwa Hanila, asisten rumah tangga biasa kami. Dia mana paham hal-hal seperti ini? Biarkan saya yang menjelaskan kepada Anda. Silakan katakan. Ibu Chen, saya tidak punya rencana yang rumit. Juga tidak punya wewenang untuk memberi Anda diskon tambahan. Ini adalah catatan saya untuk kuartal ini, tentang kebiasaan hidup Anda. Lambung Anda sensitif. Jangan makan makanan dingin di pagi hari. Jadi setiap pagi, saya selalu memasakkan bubur hangat untuk Anda. Suami Anda agak sedikit perfeksionis soal kebersihan. Jadi dokumen di ruang kerja harus diatur rapi sesuai proyek. Buku-buku harus disusun tegak dan rapi. Putri Anda baru masuk taman kanak-kanak. Suka didongengi sebelum tidur. Kedepannya, siapapun yang memperpanjang kontrak, saya akan sampaikan kebiasaan hidup ini kepadanya. Pengalaman Anda dan keluarga Anda adalah yang terpenting. Yang bisa saya pastikan adalah, Anda akan mendapatkan layanan paling memuaskan. DG's Home Service. Ibu Chen, ini semua hal-hal kecil yang tidak penting. Layanan kelas atas, mengandalkan standar dan sumber daya, bukan soal hal-hal sepele yang cerewet seperti ini.
Meneer Lin, Anda salah. Bagi saya, inti dari layanan rumah tangga bukan terletak pada seberapa besar diskon atau seberapa mewah penampilannya, melainkan pada adanya seseorang yang benar-benar memperhatikan keluarga saya, mencatat kebutuhan kami, dan bekerja dengan ketulusan. Baiklah. Saya putuskan untuk memperpanjang kontrak. Sekaligus menunjuk Nona Duantro sebagai konsultan layanan keluarga kami. Tidak masalah, Nyonya Chen. Kami pasti akan memenuhi permintaan Anda. Semuanya saya serahkan pada Anda. Terima kasih atas kepercayaan Nyonya Chen. Saya pasti akan merawat rumah Anda dengan baik. Akhirnya saya berhasil. Nyonya Chen, setuju untuk menandatangani kontrak dengan saya. Kamu berhasil, Nyonya Chen bilang. Dengan kemampuanmu, kamu sepenuhnya layak jadi kepala departemen. Bukan cuma seorang asisten rumah tangga, menurut saya. Dia benar. Selamat Ketua Duan. Aku dapat promosi. Bagus sekali. Nah sekarang, gajiku bisa naik. Maka, utangku padamu 200.000, juga bisa segera kubayar. Kamu sangat terburu-buru ya, ingin memutuskan hubungan denganku? Apa yang kamu omongin? Dulu bukankah sudah kita sepakati? Kita memilih menikah diam-diam. Pada akhirnya juga harus berpisah. Perci, kamu mau pergi kemana meninggalkanku, untuk menemui tunanganmu? Kok kamu tahu aku punya tunangan? Kamu menyelidikiku? Dulu aku takut, kamu sengaja mendekatiku. Cuma menyelidiki sedikit, hal-hal tentangmu. Atas dasar apa kamu selidiki aku? Karena aku suamimu meski hanya di atas kertas. Kalau kamu tidak percaya padaku, ya jangan setuju dari awal dong. Kenapa dengar dia mau pergi? Aku jadi sangat tidak terkendali. Jisinen ini, sok-sokan jadi direktur sampai kena penyakit direktur. Cek sana, cek sini, cuma bisa cek doang. Kamu malah mau menyiramnya sampai mati. Lepasin aku. Kamu belum makan siang. Biarkan saja aku mati kelaparan. Aku sudah pesan makan siang. Cake and torku. Aku nggak mau. Kalau masih tarik-tarikan begini, 3 menit lagi, gosip tentang aku dan kamu akan tersebar ke seluruh perusahaan. Begitu kamu menerima uang 4,4 miliar rupiah dariku itu, uangnya akan segera ditransfer ke sebuah rekening. Aku baru tahu setelah menelusuri rekening itu. Kok kamu bisa tahu aku transfer kemana? Krapci, setiap pengeluaran keuangan diawasi ketat. Uang 4,4 miliar itu bukan datang dari angin. Tentu saja diawasi. Terrace. Aku punya tunangan kenapa? Uang 200.000 yang kuminta darimu. Itu buat ngembalin uang mahar aku. Ayah. Sudah ketahuan. Ini juga kamu selidiki. Pintunya dikunci. Orang luar nggak bisa masuk. Siapa? Sinan, buka pintunya. Aku bawain hadiah buat Xiaotian. Nggak usah, bawa pulang aja. Ini aku sengaja, minta tolong orang dari luar negeri. Bawain coklat. Xiaotian pasti suka. Anak-anak seusia ini. Dia pasti. Aku bilang nggak usah. Ya udah bukain pintunya dong. Aku bawain sesuatu buat kamu juga. Sekarang lagi waktu istirahat. Aku nggak mau buka pintu. Hampir aja ketahuan sama Lin Yu.
Kalau lo teriak lebih keras lagi, semua orang bakal tahu. Kalau kamu lebih pelit lagi, semua orang juga bakal tahu. Siapa sih yang pelit? Yah, Ibu akhirnya kalian pulang. Aku sangat kangen sama kalian. Ibu juga kangen sama kamu. Hari ini di rumah ngapain aja? Aku udah ngerjain puzzle yang dulu dibeliin ayah. Terus main balok-balokan juga. Wah, kemampuan motorik halus Xiaotian. Sudah bagus banget ya. Kalau gitu sebagai hadiah malam ini boleh tidur sama ibu nggak? Boleh. Nanti malam, Ibu bacain kamu cerita. Sang pangeran kecil ya. Kalau saja dia selalu berada di sisiku, enak banget ya. TAPI, membuatnya tinggal dengan rela hati, seharusnya bukan hal yang sulit. Dengan penampilan dan tubuhku ini. Ah, sudahlah, gimana bisa tahu kalau nggak dicoba? Jisinen, kamu pakai baju yang terbuka banget. Mau diliatin siapa? Xiaotian masih tidur di dalam. Tentu saja buat kamu lihat. Kamu. Maksud kamu apa? Bukannya kamu bilang aku picik? Coba raba. Castle. Nggak kecil. Ayah, ibu, aku nggak lihat apa-apa. Lanjutin aja. Lanjut enggak? Cepat tidur di kamarmu sana. Ini mau apa sih? Duan Jiruo, berani-beraninya kau merebut klienku, bahkan naik jabatan karenanya. Nanti aja lihat. Nanti kalau aku sudah jadi Nyonya Ji, kau pasti akan kuhabisi. Kak Sinan. Kok kamu di sini? Jangan-jangan kamu ke rumah Kak Sinan, buat mencuri ya? Aku datang untuk merawat Xiaotian. Anak Sinan, kenapa harus kamu yang merawatnya? Dia butuh orang kampungan kayak kamu? Maaf ya, yang Xiaotian butuhkan adalah seseorang yang baik padanya dan bisa menemaninya. Bukan si orang yang menyuruhnya pergi karena bajunya kotor dan berantakan, memanggilnya anak haram, orang yang merendahkan orang lain. Kamu. Xiaotian. Bibi datang menjengukmu. Kamu masih ingat Bibi? Tentu ingat, Bibi jahat. Cepat pergi dari rumahku. Bocah kecil, aku akan tahan sebentar lagi. Nanti setelah aku jadi Nyonya Ji Yangsa, melahirkan anak Sinan. Hal pertama yang akan kulakukan adalah mengusir orang tak tahu diri sepertimu keluar dari rumah ini. Sinan, kudengar Xiaotian sebentar lagi ulang tahun. Bagaimana kalau kita semua ke rumahmu untuk merayakan ulang tahunnya? Ramai-ramai seru. Xiaotian juga bisa dapat lebih banyak hadiah. Xiaotian tidak kekurangan hadiah. Sinan, hadiah yang kusiapkan untuk Xiaotian dibuat dengan sungguh-sungguh. Dia pasti suka.
Anggap saja sebagai permintaan maafku untuknya. Ramai-ramai seru. Xiao Tian juga senang. Kembali. Zero. Xiao Tian sebentar lagi ulang tahun. Bagaimana kalau kita semua pergi ke keluarga Ji untuk memberi selamat padanya? Bagaimana pendapatmu? Ini hasil diskusi Ji Sinan dan Lin Yu. Baru saja, dia ingin mengajak Lin Yu ke rumah. Aku tidak ada keberatan. Ada apa dengan Duan Ziruo ini? Manajer Lin, terima kasih sudah mengajakku ke pesta ulang tahun ini. Kalau bukan karena ini, seumur hidup aku nggak bakal lihat rumah mewah sebesar ini. Enak-enak sucker my coke. Terus, aku cuma sebut saja, nggak nyangka Sinan langsung setuju. Direktur Ji baik banget sama ibu. Tuan Jiro si kampungan itu. Kok bisa datang juga ya? Manajer Lin. Hati ibu terlalu baik. Dia udah begitu nyinggung perasaan ibu. Ibu masih ngasih izin dia datang. Kita kan manajer. Berbeda dengan dia yang cuma babu. Harus punya visi yang luas. Harus punya visi yang luas. Duan Ziruo bisa bawa hadiah nggak sih? Jangan-jangan nanti diusir lagi. Sama anaknya Direktur Ji. Bikin malu aja. SSSD. Xiao Tian. Kemarin malam kita udah janji apa? Hari ini kamu panggil aku tante. Sudah cukup. Xiao Tian. Aku udah siapin mainan mobil balap yang paling mahal di pasaran. Harganya 300.000 yuan. Kamu suka nggak? Aku nggak suka mobil balap. Kalau gitu nanti, aku ajak kamu makan seafood mewah. Gimana? Xiao Tian allergy seafood. Duan Ziruo, jangan di sini. Ngomong mulu. Kamu ngasih Xiao Tian Kado APA? bisa nggak lokasi yang layak? Duan Ziruo. Ini apaan sih, yang berantakan gini? Wah, lukisannya cantik banget. Sama boneka beruang. Aku suka banget. Makasih, Ibu, Tante. Kalau kalian datang ke sini, buat rayain ulang tahun Xiao Tian, dan ngasih kado, Xiao Tian pasti senang. Tapi kalau kalian cuma mau pamer-pameran kado, mending kalian pergi sekarang. Kamu ngomong sebagai siapa? Aku sebentar lagi jadi nyonya rumah ini. Jangan sampai nanti kamu nggak bisa masuk rumah ini. Berani banget ngomong gitu ke aku. Siapa bilang kamu nyonya rumah? Ayah, aku tidak suka kedua orang ini. Juga tidak butuh hadiah mereka. Xiao Tian. Tapi kalau banyak orang lebih ramai, kalau kita semua pergi, siapa yang akan merayakan ulang tahunmu? Iya, kalau di rumah ini cuma ada kamu dan Pak Ji berdua, pasti akan sepi. Biarkan Ibu Duan Ziruo tinggal. Kita bertiga sudah cukup ramai. Karena Xiao Tian sudah bilang begitu, maka silakan kalian pergi. Aku berharap bisa bersama ayah dan ibu selamanya. Xiao Tian, benar-benar tidak keberatan dengan ibu? Hadiah yang diberikan untukmu? Aku sangat suka. Aku bisa lihat dari lukisan-lukisan itu. Semuanya gambar Xiao Tian lagi makan, tidur, main game. Warnanya juga ungu muda dan biru, warna favoritku. Boneka beruang kecil ini juga buatanmu sendiri, kan? Boneka yang disukai Xiao Tian itu, matanya nggak sebesar ini. Sudah susah payah ya. Tentu saja. Kalau kamu, ayah menyiapkan apa? Untuk Xiao Tian? Aku mencarikan seorang ibu untuknya. Itu hadiah terbesar. Ayah curang. Meskipun aku juga sangat suka ibu, tapi ayah juga nggak boleh mengalihkan pembicaraan. Sebelumnya ayah sibuk. Nggak banyak nemenin kamu. Hadiah ini
adalah yang ayah ingin. Selesaikan bareng kamu. Wah, di dalamnya ada Xiaotian sama ibu. Aku suka banget. Terima kasih, ayah. Benarkah? Aku juga mau lihat. Maaf ya, Pak Ji. Aku tadi kewatan. Dia tidak tertarik padaku, ya? Sepertinya ayah ibu tidak suka berdekatan. Aku bantu mereka saja. Ayah, ibu, aku siapkan minuman untuk kalian. Terima kasih, Tian. Tian sudah besar. Tian memang anak yang baik. Ibu pasti akan menghabiskannya. Ini, minuman apa ini? Pedas banget. Lebih pedas dari aku? Jangan bicara begitu di depan anak. Ayah, ibu, kalian ngantuk ya? Cepat tidur saja. Kok aku minum segini banyak ya? Minuman di kota besar ini. Kok panas banget sih? Sehangat aku? Kok kamu selalu nanya pertanyaan kayak gini sih? Kamu wangi banget. Ji Xiaotian. Mau kemana? Kamu sudah bangun. Kita menikah diam-diam. Tidak terjadi apa-apa antara kita. Bajuku sampai dilepas semua. Kamu bilang tidak terjadi apa-apa? Kamu, cepat pergi. Jangan sampai Xiaotian lihat. Boleh juga. Panggil aku suami, baru aku pergi. Aku nggak mau panggil. Sampai mati pun aku nggak akan panggil. Oh ya? Tadi malam kamu memanggilnya berkali-kali. Lah. Semai. Sinan, aku jemput Xiaotian buat makan enak. Kamu di rumah? Kamu adalah istri sahku, ngapain ngumpet? Tapi aku juga tidak bisa mengungkapkan hubungan kita. Kenapa? Masih kenapa lagi? Tentu saja karena kamu. Hati sudah ada Lin Yu. Masa di hatinya masih ada tunangannya itu? Kamu datang ke rumah Ji untuk apa, Hilya? Sinan, kok kamu belum pakai baju? Aku dan istriku baru bangun tidur. Nggak pakai baju kenapa? Istri. Aku kok nggak pernah lihat di rumahmu ada wanita lain. Tidak ada kewajiban memberitahu. Lin Yu, aku bilang sekali lagi padamu. Xiaotian tidak perlu kamu bawa dia makan enak. Dan juga, istriku cuma satu. Jangan ganggu aku lagi. Kamu. Dia sepertinya benar-benar tidak suka Lin Yu. Tidak ada kewajiban untuk memberitahu. Lin Yu, aku ulangi sekali lagi. Xiaotian nggak butuh kau ajak dia makan enak. Chan, istriku cuma satu orang. Jangan ganggu aku lagi. Ji Sinan ini akhir-akhir ini nggak pernah datang untuk inspeksi rumah tangga perusahaan Ji. Pulangnya juga selalu malam. Apa dia menghindariku?
Jam kerja malah melamun di kantor direktur. Masih nggak mau ngomong? Jam kerja melamun dan jalan-jalan. Bisa-bisa gajimu dipotong. Ya sudah, potong saja. Potong sampai habis gajiku. Nggak perlu nabung 200.000. Nggak perlu balikin ke kamu. Calon suamimu itu juga nggak kamu pedulikan. Dia 3 tahun nikah 6 kali. Kalau bukan karena papaku yang marah duitan, bilang mau jual ibuku, aku nggak mau urusin si pria 6 kali nikah itu. Setelah uang maharnya aku kembalikan, hidup-hidup hubungan. Ibumu sudah kuatur. Sekarang tinggal di villa di pinggir kota. Dia tidak akan takut lagi dayangkem ayamu. Keluargamu dan pria yang sudah menikah 6 kali itu tidak akan pernah berhubungan lagi. Oh, jadi selama ini kamu nggak ada. Ternyata mengerjakan hal ini. Terima kasih ya, sayang. Kalian lagi ngapain? Ini, Pak Ji bajunya kotor. Aku cuma bantu membersihkan. Kalian ada urusan, silakan bicara dulu. Aku sibuk dulu. Duan Siruo ini lucu banget. Manager Lin, Pak Ji ini lama banget nggak ke kantor. Nggak datang-datang. Jangan-jangan mau nyamber? Ah, nggak mungkin lah. Sinan juga nggak mungkin. Selalu datang ke perusahaan jasa kebersihan buat nengokin aku. Kantor pusat masih sibuk banget. Pak Ji baik banget sama ibu. Pasti dong. Sinan kan sebentar lagi mau nikahin aku. Masa nggak baik sama aku? Oh iya, Manager Lin. Menurut aku, ibu harus tetap hati-hati sama si Duan Ziruo itu. Kurasa hubungannya dengan Pak Ji nggak biasa. Anak Pak Ji kayaknya juga suka banget sama dia. Dia cuma orang desa yang nggak pantas dilihat. Seumur hidup paling jadi babu. Hari-hari sama dia, cuma bikin aku turun harga diri aja. Terus, si Ji Xiaotian itu kan bukan anak kandung Sinan, cuma keponakannya. Katanya ada masalah kejiwaan lagi. Nanti kalau aku udah punya anak dari Sinan, Ji Xiaotian, Ji Xiaodi, apapun itu, semuanya bakal aku usir dari rumah. Lagi ngimpi ya? Kamu ngapain? Bikin kaget aja. Wajah. Maaf ya. Oh iya. Manager Lin. Sebentar ya. Tolong antarkan secangkir kopi untukku. Duan Zhiruo, kamu gila ya? Apa otakmu nggak bermasalah? Kamu suruh aku menyeduhkan kopi untukmu? Kalian ini, mending buka ponsel kalian. Lihat pengumuman mutasi personalia deh. Sekarang kalian harus memanggilku Direktur Duan. APA? Ini nggak mungkin. Kamu nggak mungkin bisa mengungguliku. Aku mau cari Sinan. Ada apa sih? Akhir-akhir ini kok sering begini? Jangan-jangan aku hamil? Sinan, kenapa Duan Zhiruo, si kampungan itu, bisa mengungguli aku? Karena kuartal ini, Duan Siruo berhasil mengikat kontrak dengan 15 klien berkualitas. Menyelesaikan 3 sengketa klien utama. Sedangkan kamu, kehilangan 6 sumber klien. Menyebabkan perusahaan kehilangan sejumlah klien. Kalau kamu terus begini, posisi General Manager MU sepertinya tidak perlu dipertahankan lagi. Sinan, bukan begitu. Dengar penjelasanku. Semua ini ada alasannya. Aku tidak punya waktu mendengar omong kosongmu di sini. Kalau hasil kuartal ini masih seperti ini, kamu tidak perlu lagi tinggal di G Group. Hello. Aku segera ke sana.
Sin, ini kan, kamu sendiri yang ninggalin. Ternyata kamu, Duan Zero. Soal kehamilan ini, aku juga baru tahu. Kalau kamu nggak mau anak ini, aku bisa ikutin kamu untuk... Aku mau anak ini. Kita kan suami istri. Masa nggak mau punya anak? Duan Zero. Kamu jaga bayi-bayi, lalu lahirin anak kita. Jadi Nyonya Ji. Kalau di hati ada orang lain yang disukai, bisa tenang-tenang aja. Punya anak sama orang lain? Kenapa? Mikirin APA? Tapi kalau orang yang kamu suka tahu, bukannya dia bakal sedih? Orang yang aku suka. Pasti yang paling senang. Dia. Sebaik itu? Tentu saja. Dia itu yang paling baik dan imut di dunia ini. Ah. Lin Yu itu baik dan imut? Kamu lagi ngapain di sini? Sinan. Wallpaper HP kamu diganti. Kamu yang utak-atik HP gue? Kalian berdua ngobrol dulu. Gue minggir dulu. Kamu istri gue, mau pergi kemana? Bukannya udah janji soal pernikahan rahasia ini nggak usah dibahas? Kok langsung bilang aja? Sekarang kamu ngerti, Kipangking Hida kan? Istri gue dari dulu sampai sekarang. Kuma Duan, Jirwa Sireng. Terus gue dianggap apa? Apa gue cuma badut? Lin Yu. Dari awal sampai akhir, gue nggak pernah suka sama kamu. Kamu sendiri, yang selalu berharap berlebihan. Ji Sinan. Gue masuk G Group juga karena kamu. Kalau gitu mulai hari ini, kamu nggak usah kerja di G Group lagi. Kenapa? Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun lamanya. Dia lebih baik dariku di mana? Kamu pikir, kalau kamu cari yang dari desa? Kilyargama, Bakel C7? Aku suka dia. Xiaotian juga suka dia. Itu sudah cukup. Ji Xiaotian, Kuma, anak dari kakak laki-lakimu yang sudah meninggal. Bukan anak kandungmu sendiri. Terus kenapa? Just True Xiaotian, yang mengenalkanku pada Ziruo. Kami bertiga. Sangat bahagia. Aku kira orang yang kamu sukai adalah Lin Yu. Rupanya selama ini, aku salah paham tentangmu. Ini salahku. Tidak memberimu rasa aman yang cukup. Kalau begitu katakan. Kalau kita punya anak, APA Xiaotian Bakel Sadie? Psikolog bilang, kondisinya sudah membaik sangat banyak. Hampir sembuh total. Tidak akan berpikiran ekstrim lagi. Benarkah? Wah, bagus sekali. Ini berkat ajaranmu selama ini. Xiaotian anak yang paham. Dia juga akan menyukai anak ini. Sama seperti kami menyayanginya. Bunda kerja keras ya. Sudah saya siapkan air. Sini. Terima kasih, Tian. Bunda, kaki Bunda tidak pegal. Tian, biar saya pijitin. Terima kasih, Tian. Tian, hari ini di rumah ngapain aja? Saya baca buku, terus bikin kerajinan tangan. Wah, hebat banget. Kalau Tian hari ini baik banget, ada apa ya? Duh, Bunda, jangan tinggalin Tian. Kenapa? Bunda di sini kok. Bukan, Bunda hamil, punya anak sendiri, jadi nggak mau Tian lagi. Bukan aku yang bilang. Aku tidak bocorkan rahasia apapun. Mama, bukan Papa yang bilang. Xiaotian yang nemuin slip pemeriksaan. Wah, Xiaotian pintar sekali ya. Kalau gitu, apakah kalian akan meninggalkanku? Xiaotian. Kamu adalah keberuntungan Papa. Masa sih kami mau meninggalkanmu? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin Papa bisa ketemu Mama? Benarkah?
Jangan bohong padaku. Ayah. Papa sayang kamu. Mama juga sangat sayang kamu. Adik bayi nanti juga akan sayang kamu. Xiaotian, kamu dikasihi oleh banyak orang. Hidupmu akan jadi lebih bahagia. Aku akan melindungi adik-adikku. Sama seperti papa dan mama melindungiku. Xiaotian hebat. Sayang, aku berencana besok akan mengadakan rapat direksi agar seluruh grup tahu hubungan kita. Apakah tidak terlalu mendadak? Tidak. Aku ingin seluruh dunia tahu, kita adalah keluarga sejati. Biar orang-orang yang berniat jahat tahu, siapa sebenarnya Nyonya Ji yang asli. Kenapa? Dulu. Bukankah dulu kau pikir aku punya maksud lain? Aku salah. CEO besar Ji yang terhormat. Begitu muda. Langsung berlutut. Pria yang berlutut paling tampan. Kau lihat aku. Aku tidak percaya kau. Mata kosong. Ayah ibu. Xiaotian belum pernah tidur bersama ayah ibu. Kalau baju de malam ini. Kita sekeluarga tidur bersama. Xiaotian, selamat malam. Hore, mama ajak aku main ke taman air. Xiaotian, mama lupa bawa sesuatu. Naik mobil dulu, tunggu mama sebentar. Tuan Kesil, kami akan antar Tuan bertemu Pak Ji dulu. Ibu akan menyusul nanti. Baiklah. Sinin. Xiaotian Hailong. APA. Uangnya sudah aku transfer ke rekeningmu. Aku sudah belikan kamu tiket penerbangan ke luar negeri yang paling awal. Jangan pernah kembali lagi. Tak disangka. Duan Ziryo itu. Ternyata benar-benar istri Pak Ji. Tapi. Urusan menculik anaknya itu. Kamu berani sekali melakukannya. Siapapun yang menghalangi hubungan aku dan Sinan tidak pantas hidup di dunia ini. Apalagi dia. Bahkan Duan Ziryo itu. Aku juga tidak akan membiarkannya tenang. Semua ini karena kamu. Sinan baru mau menikah dengan Duan Ziryo. Semua ini karena kamu. Sinan baru mengusirku dari grup G. Tapi tenang saja. Duan Ziryo si wanita brengsek itu segera akan menyusulmu. Kamu di sini saja, tidurlah dengan tenang. Aku akan membuat kalian segera berkumpul kembali. Baba. Mama. Sudah ketemu. Yang membawa pergi Xiaotian adalah resepsionis yang dipecat itu. Dia? Tidak. Walaupun dia dendam pada Xiaotian, tidak mungkin sampai segitunya. Pasti ada orang lain yang menyuruhnya. Akun bank resepsionis itu baru saja menerima sejumlah besar uang. Sumbernya adalah Lin Yu. Dia lagi. Kenapa dia harus bermasalah dengan kita? Terus-terusan sih? Aku tahu Lin Yu punya niat lain. Tapi aku nggak nyangka, dia bisa segila ini. Xiaotian pasti dalam bahaya sekarang. Ayo kita cari dia. Jangan panik.
Sudah ketemu lokasi persembunyian Xiao Tian. Aku pasti akan menyelamatkannya. Oak, kita pergi bersama. Kamu nggak boleh ikut. Terlalu berbahaya. Aku nggak bisa membiarkan kamu menghadapinya sendirian. Xiao Tian juga anakku. Aku mau ikut cari dia bersamamu. Baiklah. Kalau begitu, tetaplah di sampingku. Hei tai. Ayo, kita cari Xiao Tian. Akhirnya sampai. Sinan, kamu datang cepat sekali ya. Aku cantik hari ini? Di mana Xiao Tian? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Aku tanya sekali lagi. Di mana Xiao Tian? Ji Sinan, kita sederajat. Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Kamu selalu mengabaikanku. Dia kumagadis kampungan. Kamu langsung menikahinya. Kenapa? Apa karena Xiao Tian menyukainya? Kalau berani hadapi aku, lepaskan Xiao Tian sekarang. Jangan buru-buru. Siapapun yang menghalangi hubunganku dengan Sinan akan kuhabisi. Anak itu mati, kamu juga. Kamu. Lin Yu. Apa yang kau inginkan untuk melepaskan Xiao Tian? Sederhana saja. Aku mau kalian bercerai. Aku mau dia membawa pergi Xiao Tian. Suruh Sinan menikahiku. Aku hanya memberi kalian waktu 3 detik untuk berpikir. Jika setelah 3 detik, aku belum mendengar jawaban yang memuaskan, aku akan tekan tombol ini. Xiao Tian akan mati kesetrum seketika. 3, 2, Aku setuju. Aku setuju untuk bercerai. Aku tidak setuju. Ji Sinan. Keselamatan Xiao Tian yang paling penting. Yang lain nomor 2. Tidak boleh. Percayalah padaku. Aku akan pastikan Xiao Tian selamat dan baik-baik saja. Tapi kalau kamu tidak menyetujuinya sekarang, Xiao Tian akan tewas. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa Xiao Tian. Surat perjanjian cerai sudah kusiapkan. Tanda Tangganila. Kamu bisa pergi bersama Ji Xiao Tian. Jangan pernah lagi mengganggu hidupku dan Sinan. Sinan, lihatlah dia sama sekali tidak mencintaimu. Yang benar-benar mencintaimu hanya aku. Lupakan saja. Aku hanya mencintai Duan Ziruo. Sampai segitunya kamu mencintainya? Ya. Aku mencintainya. Tidak peduli kita bercerai atau tidak. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Ji Sinan, kamu benar-benar mau memaksaku seperti ini? Tidak ada yang memaksamu. Jalan ini kamu yang pilih sendiri. Kalian berani-beraninya menipuku. Lin Yu, aku sudah telepon polisi. Polisi akan segera tiba. Ziruo. Duan Ziruo. Kamu hamil. Ji Sinan, Duan Ziruo. Kalau begitu, aku takkan membiarkan kalian hidup tenang. Jangan. Xiao Tian. Ziruo. Xiao Tian tidak mungkin. Ji Xiao Tian sudah mati. Kalian selamanya takkan pernah bertemu dengannya lagi. Nanti Ji Sinan akan membencimu. Kau yang bunuh Ji Xiao Tian. Kalian takkan pernah bahagia. Siapa bilang aku mati? Xiao Tian. Ibu, tadi Xiao Tian sangat takut, hampir saja mengira tidak akan bertemu ibu lagi. Bagaimana mungkin? Bagaimana kalian bisa tahu Ji Xiao Tian di mana? Aduh, sekarang kan zaman teknologi. Ibu tidak tahu kalau di jam tangan anak-anakku ada sistem pelacak. Oh iya, tante resepsionis itu sudah ditangkap. Tante jahat, tunggu saja masuk penjara. Tidak, aku tidak boleh masuk penjara. Tidak boleh. Lin Yu. Perbuatan baik dibalas baik, perbuatan jahat dibalas jahat.
Kamu sudah berbuat salah, harus menerima hukuman. Bawa dia pergi. Aku tidak salah. Ji Sinan. Xiaotian ini, semakin hebat ya. Benar-benar anak yang pintar dan berani. Serta kuat. Tentu saja, aku kan anak papa dan mama. Kalau teman ini masih mau pergi, Tentu mau pergi. Nanti kalau adik-adik sudah lahir, kita berempat sekeluarga harus pergi lagi.